Dinas Kesehatan NTB meminta Pemda Kabupaten Bima dan Pemda Kabupaten Kota Bima untuk segera mengambil kebijakan penetapan kejadian luar biasa menyusul melonjaknya kasus demam berdarah dengue di awal tahun ini. Melonjaknya kasus DBD di awal tahun ini di Kabupaten dan Kota Bima, Dinas Kesehatan NTB anjurkan pemerintah kabupaten setempat mengambil kebijakan penetapan KLB agar semua sumber daya fokus dalam penanganan. Di Januari 2023 terjadi peningkatan kasus DBD untuk Provinsi NTB hingga 30 Januari ini terdapat 386 kasus yang masuk laporannya ke Dinkes NTB. Bersumber dari 8 kabupaten kota kecuali Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Dari total kasus terlapor terbanyak Kota Bima 87 kasus dan Kabupaten Bima 75 kasus. Lombok Utara 54 kasus, Lombok Barat 47 kasus. Sumbawa Barat 39 kasus, Dompu 36 kasus, Kota Mataram 27 kasus dan Lombok Tengah 21 kasus. Kabupaten Bima dan Kota Bima mendominasi angka kematian akibat DBD di Provinsi NTB dengan total 12 kematian, 8 kasus di Kabupaten Bima dan 4 kasus di Kota Bima. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan, pemerintah setempat dianjurkan segera mengambil kebijakan penetapan kejadian luar biasa, menyusul tingginya kasus DBD kasus di Kabupaten Bima dan Kota Bima agar penanganannya lebih fokus. Kalau kita kan belum selesai nih. Kalau di Bima dan Kota Bima ya lebih dari 2 kali lipat. Bima kan. Kalau yang di provinsi kan semua kabupaten ya, jadi ya naiknya belum per Januari lah. Belum. Tapi kalau di yang Bima, Kota Bima lebih dari 100%. Naiknya dibanding tahun lalu. Ya kita membandingkannya dengan Januari. Kalau naik ya pasti naik dibanding Desember, kan masalahnya kan demam berdarah itu siklus ya Mas ya. Siklus. Jadi Desember pasti naik, dari November, Desember, Januari naik terus sampai Maret. Hingga kini kasus DBD NTB meningkat dalam kurun waktu per Januari 2023 sebanyak 386 kasus yang tersebar di 8 kabupaten kota se-NTB. Dari Mataram, Vinka Andini iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dapat dukungan dari tokoh lintas agama saat lawatan safari politiknya ke Kabupaten Lombok Barat. Setiba di Lombok Barat, ribuan warga antusias menyambut kedatangan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem itu. Ribuan warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu meneriakkan Anies Baswedan Presiden 2024 mendatang. Pada kesempatan itu, semua tokoh lintas agama yang hadir mendoakan semoga perjuangan Anies Baswedan bisa terwujud untuk kesejahteraan Indonesia. Dalam orasi kebangsaannya, Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk saling menguatkan dalam perjuangan. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini bukan didirikan sekedar untuk memodernkan masyarakat. Republik ini didirikan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus jadi perhatian lagi. Begitu kita memprioritaskan keadilan bagi semua, maka insya Allah semua akan merasakan ketenangan. Semua tokoh dan pengurus Partai Nasdem dan sayap partai beserta simpatisan siap memperjuangkan Anies Baswedan menjadi Presiden RI selanjutnya. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Bukit Kayangan Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Dari objek wisata ini pengunjung bisa menikmati panorama Selat Alas dan keindahan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan selama libur. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan indah dengan hamparan laut Selat Alas dan panorama Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Bukit Kayangan, pengunjung bisa melihat langsung bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayangan dan lalu lalang perahu nelayan. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah spot swafoto yang instagramable dan lokasi camping ground dengan latar pegunungan dan panorama laut. Alhamdulillah bagus, walaupun belum terlalu belum terlalu Termak. ya apa
belum terlalu ya jadi. Terus juga pemandangannya bagus sih dari sana atas, Masya Allah. Selain menyuguhkan panorama indah, di objek wisata ini juga pengunjung bisa melihat lebih dekat busana adat Sasak dan Sulawesi yang mencerminkan keragaman penduduk desa Labuan Lombok. Lahan perbukitan seluas 2 hektar ini disulap menjadi destinasi baru oleh pemerintah desa setempat dan mulai dibuka sejak 18 Desember 2021. Awalnya di sini di Bukit Kayangan ini sejak zaman dulu sudah biasa didatangi sama masyarakat, baik dari masyarakat Desa Labuan Lombok itu sendiri maupun dari luar. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa gazebo yang bisa ditempati duduk-duduk oleh pengunjung. Ada 2 rumah adat yang kami sudah siapkan tempat bersuah foto, baik itu adat Lombok, Sasak, dan adat Sulawesi. Kenapa kami memilih 2 adat itu? Karena mayoritas dari masyarakat Labuan Lombok di sini 60%-nya dari suku Sasak sendiri dan 40% dari suku Sulawesi. Sehingga dua-duanya ada di sini ya. Bisa mewakili 2 suku itu. Nah, bagi Anda yang belum menentukan tempat bertamasya selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.